Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan membahas tentang APBN dan APBD untuk anak-anak IPS kelas 11. Pengertian APBN ini singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Keuangan negara dan APBN dikelola di dalam rangka untuk menjalankan 3 fungsi, yaitu stabilisasi, alokasi, dan distribusi. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah perencanaan keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh DPRD. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, ditetapkan dengan peraturan daerah. APBN itu kan berasal dari pemerintah pusat. Nah, pemerintah daerah baik di tingkat 1 provinsi ataupun 2 kota atau kabupaten juga membuat daftar anggaran yang disebut dengan APBD. Fungsi dan tujuan APBN dan APBD. Yang pertama, otorisasi. Dasar untuk negara atau daerah dalam pelaksanaan pendapatan dan pengeluaran pada tahun yang direncanakan. Fungsi otorisasi APBN bahwa anggaran negara adalah tonggak atau pokok pelaksanaan pendapatan dan belanja dalam setiap tahunnya. Sedangkan fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun yang bersangkutan. Yang kedua, perencanaan. Pedoman untuk merencanakan kegiatan pada tahun anggaran yang direncanakan. Perencanaan dalam APBN berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan setiap tahunnya. Sedangkan fungsi perencanaan pada APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Pengawasan. Penilaian penyelenggaraan kegiatan. Pengawasan atau regulasi pada APBN didorong untuk memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dan bertujuan jangka panjang untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Sedangkan fungsi pengawasan pada APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Alokasi. Penyediaan barang publik sektor atau pembangunan. Mengalokasikan sumber daya sesuai dengan apa yang telah direncanakan setiap tahunnya. Fungsi alokasi pada APBN adalah salah satu fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsionalitas anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Sedangkan fungsi alokasi pada APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Fungsi distribusi. Fungsi distribusi pada APBN bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Sedangkan pada APBD, fungsi distribusi PBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan. Fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi pada APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.
Sedangkan pada APBN berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat melalui intervensi guna mencegah inflasi dengan tujuan menstabilkan keadaan ekonomi. Pengeluaran dan penerimaan negara memiliki tujuan melaksanakan kegiatan kenegaraan yang pada akhirnya mencapai kemakmuran masyarakat. Begitu juga dengan APBD. Tujuan akhirnya ia supaya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di daerah semakin merata. Sumber-sumber penerimaan APBN dan APBD. APBN ada 3 sumber pendapatan negara, yaitu yang pertama penerimaan dari sektor perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan yang terakhir hibah. APBD, pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu, lain-lain PAD yang sah, penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian. Pajak daerah biasanya PBB, pajak cukai, pajak penghasilan, dan lain-lain. Retribusi daerah seperti perizinan, mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir, dan sebagainya. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan dan pendapatan asli daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.